Momogi itu pangsa pasarnya memang untuk anak-anak, Mm-mm. paling nggak anak-anak yang nanggung gitu ya, anak-anak remaja nanggung, dari anak-anak kecil, anak-anak Kecil. remaja nanggung. Teori riset pasar itu ya ke target market yang mau memang diambil gitu ya, ya ke anak-anak, orang tuanya, ke penjualnya, itu semua bisa diminta pendapatnya gitu. Halo teman-teman semuanya, ya kembali lagi nih di YouTube Coaching for Business. Nah teman-teman, kembali lagi nih dengan aku Titis. Nah kali ini nih kita akan bahas nih tentang bisnis snack atau cemilan nih. Mau tahu nih lebih lanjut tentang bisnis snack nih, kita ngobrol-ngobrol langsung nih dengan Coach Aditya Amijaya nih. Halo Coach, apa kabar? Kabar baik, Titis. Wah, Gimana baik. kabarnya juga? Baik dong Coach nih. Baik ya. Kayaknya agak tegang nih wajahnya nih baru pertama kali. Deg-degan nih Oh iya. ketemu Coach Aditya sama teman-teman channel Nggak YouTube. apa-apa, deg-degan gitu. Yang penting jangan sampai pingsan aja nanti. Enggak Coach, semoga nggak pingsan nih sampai akhir. Ya, Oke, gimana? Coach. Coach, aku mau nanya nih, Ah, kita sharing-sharing nih tentang snack ya Coach ya. boleh. Oke, kalau Coach Adit sendiri suka nggak makan snack? Cemilan lah, nyemil. Ya, dibilang suka ya suka, tapi ya Suka. nggak harus setiap hari juga ya. Cemilan apa nih yang disuka? Macam-macam lah, tergantung adanya aja. Tergantung ada. Karena nggak ada syarat khusus sih. Paling kalau di rumah, yang sehat-sehat kalau di rumah gitu Wah. kan. Wah, Bukan aku banget itu kan. iya, kalau nggak diomelin gitu kan. Kalau micin-micin suka nggak Coach? Ya itu juga sekarang zaman sekarang kayak gitu-gitu juga harus pakai micin ya, Iya. ketuk segala macam. Gitu ya nggak mesti harus nggak pantang sih, tapi saya jaga aja sih gitu. Ya, tapi aku juga termasuk generasi micin sih Oh Coach. gitu. Aku mau memperkenalkan salah satu cemilan yang aku suka nih Coach. Apa itu? Nih ada cemilan snack dari Momogi. Oke, Tahu nggak, wah Coach? Momogi Momogi ini tahu lagi nggak? banyak dibahas ya. Heeh. Dari mulai hal yang positif-positif sampai yang heboh-hebohnya gitu kan. Coach Adi sendiri udah pernah makan belum Momogi Pernah ini? beberapa kali ya. Dulu ya kayaknya tuh ini ya lebih besar ya, Iya, karena lebih kecil besar. Sekarang jadi makin kecil nih Coach. ya. Dilihat-lihat. Tapi ini ya. Ini cemilan masa kecil ini Coach. Dulu sih saya pernah ya makan gitu Momogi yang gede, udah yang panjang gitu. Coach, ini ada jagung bakar sama ada yang rasa cappuccino nih. Coach Adit mau yang mana nih? Jagung bakar. Jagung bakar. Oke. Ini kan ini Nah, kayaknya yang orisinalnya ya. Orisinal rasa asli ya. Nah, sama- Emang dari jagung kan ya bahan bakunya ya. Iya, emang dari jagung. Aku juga. Boleh dimakan gak sih? Boleh. Boleh. Nah, sambil kita makan nih, sambil kita Jangan ngiler ya, sambil kita teman-teman. penasaran nih, Coach. Gimana, Coach? Rasa jagung. Rasa jagung. Oke, Coach. Sampai saat ini nih, Momogi ini belum ada kompetitor yang menyainginya, sehingga Momogi ini sampai sekarang itu masih bertahan Coach di pasaran. Sebetulnya kan kamu bilang tadi sudah ada sih pesaingnya, cuman mungkin belum Ya, itu secara belum bisa mengambil alih pasarnya gitu ya, ya. mungkin secara general tuh banyak Coach yang menyaingi, cuman yang secara spesifik gitu loh Coach, yang benar-benar kayak Momogi inilah gitu, belum ada. Kenapa gitu ya? Iya, Udah tanya kenapa? sama ininya belum? Toko sama pabriknya udah tanya belum? Belum Coach. Boleh nanti siapa tahu Momogi mau Sama bagian marketingnya udah tanya belum? menghubungi kita menjadi brand ambassador juga. Kenapa gitu ya? Kalau saya Iya. kan berdasarkan teori-teori yang pengamatan-pengamatan Iya. gitu ya. Kalau menurut saya data nanti mungkin dari Iya, mereka ya. kita minta datanya. Kalau dari Coach Adit sendiri nih, dari pengamatan Coach Adit sendiri nih, kenapa sampai saat ini Momogi belum ada kompetitornya? Ya, jadi kalau boleh sih kita bisa tanya sih sebetulnya sama konsumen yang Momogi siapa? Anak-anak Udah tanya nggak ke Remaja. anak-anak kenapa suka Momogi? juga Kamu suka Momogi kenapa? enak, Ya semua juga enak. renyah Coach. Oh, renyah. Oke, Terus? renyah. Maksudnya nggak keras gitu, nggak keras atau terlalu nggak lunak juga atau nggak keras juga atau renyah itu apa sih? Renyah itu ya kalau dimakan kayak langsung bunyinya itu enak di gigi gitu Coach. Oke. Abis itu ada rasanya kan kerasa banget ya. Nah seperti itu tuh. Oke, jadi dari sisi teksturnya, kemudian dari rasanya gitu ya. Apalagi yang disuka dari Momogi? Dulu sih gede ya, Lah sekarang masih suka kan kecil? masih sih. Jadi bukan karena ukuran dong. Harga.
Nah iya, harga juga murah coach, Mm-mm. 500 kalau nggak salah. Kalau misalnya kamu ingat-ingat dulu waktu pertama kali belum tahu momogi dan begitu ada momogi, yang pertama kali yang bikin kamu pengen nyoba tuh karena apanya sih? Karena orang-orang juga mereferensikan itu teman-teman aku. Jadi dari mulut ke mulut kan, referral. Oke, jadi referral ya. Nah itu udah mulai aku jawab tuh ya, mengapa mereka bisa bertahan ya. Oh, berarti udah selesai nih. Udah selesai. Ngasih konsep. Ya pertama ya, momogi itu pangsa pasarnya memang untuk anak-anak. Paling nggak anak-anak yang nanggung gitu ya, anak-anak remaja nanggung, dari anak-anak kecil, anak-anak remaja nanggung. Yang mana mungkin mereka ya uang sakunya terbatas gitu kan. Ya yang bisa ngeluarin uang yang ini cuman dapat makanan yang enak gitu kan. Memang harus enak sih kalau untuk anak-anak yang usia itu ya, mereka bukan karena sehatnya, bukan karena gizinya, tapi lebih enaknya gitu kan. Oke. Ya mau nggak mau sih gitu. Jadi yang di capture tuh, yang berusaha ditangkap tuh mereka yang memang lebih mementingkan enak dengan harga yang murah. Kalau dari nama, menurut kamu nama momogi itu gimana? Momogi pasti mau lagi. Ya bahasanya bahasa kekinian ya. Dari ya kan? momogi sendiri pun kalimatnya udah lucu ya coach ya. ya. Karena memang sesuai dengan nama brandnya, disesuaikan juga dengan jenis makanannya, disesuaikan juga dengan sampai ke bungkusnya, packagingnya, semua itu mencerminkan apa sih kelucuan, kekanak-kanakan gitu ya, yang sesuatu yang lucu dan ya kayak yang nggak serius-serius gitu ya, ya yang memang buat anak-anak gitu, yang mudah diingat juga kan. Yang brandnya tuh, nama-nama mereknya itu yang mudah diingat untuk anak-anak gitu ya. Iya betul. Gitu. Dan bisa diingat sama anaknya. Ya kalau lucu ya kalau namanya bahasa Sanskerta gitu kan. Aduh, lucu. Kan susah ya coach. Produknya gitu kan, produk ini kan makanan masa kini kan ya. Iya. Agak-agak ke Jepang-Jepangan gitu. Jadi namanya mungkin dibuat ya brand namanya itu harus sesuai ya, pakai nama yang mudah diingat, agak ke Jepang-Jepangan atau agak-agak lucu-lucu kekinian gitu ya. Kalau pakai nama bahasa Sanskerta jangan untuk makanan yang kayak gini gitu kan. Kalau alasan sendiri nih coach, kenapa sampai saat ini belum ada nih kompetitor yang menyaingi dia? Padahal ini kan udah dari zaman coach Adi sendiri udah ada belum momogi ini? Sudah, zaman saya itu kapan? Zaman saya lahir belum. Belum ada. Belum. Ini yang saya amatin ya karena nih dulu tuh yang memang yang pertama yang mengeluarkan produk kayak gini ya momogi ya di Indonesia ya. Saya nggak tahu sih di luar negeri ya. Kalau di Indonesia dia yang saya ingat dulu ya. Jadi jenis-jenis makanan snack atau yang lain-lainnya itu yang bentuknya dan rasanya dan bahan bakunya semuanya yang kayak gini ya hanya ini gitu. Jadi dia paling pertama. Oke, jadi yang paling pertama ya coach. Pionir. Dan sampai sekarang pun dia masih ada nih coach di pangsa pasar. Udah terlanjur melekat ya, namanya, rasanya semua udah. Orang tuh udah kesini gitu, udah terasosiasi dengan produk ini. Tapi coach nih banyak kan yang kita tahu nih produk-produk yang udah dari lama. Nah, tapi nggak bisa coach sampai sekarang itu masih berkembang gitu, masih ada di pangsa pasar. Tapi kalau momogi ini kan masih ada nih coach, udah dari lama nih, mungkin dari puluhan tahun yang lalu nyampe sekarang pun dia masih ada nih. Ya, walaupun ya memang dia begini-begini aja, tapi kan dia tetap ada inovasi loh menurut saya. Yang tadinya kan mungkin cuma satu rasa doang ya, sekarang banyak ya rasanya ya. Yang saya suka cuma jagung bakar coach. Ya, yang saya tahu ini ya. Memang rasa yang orisinil ya, gitu. Rasa yang ini tetap diadakan, tapi tetap dia inovasi dengan rasa baru. Rasa ini kan kopi ya, cappuccino ya. Ini kan aneh ya sebetulnya untuk anak-anak kok dikasih kopi gitu, rasa kopi. Tapi ternyata kan buat kamu masih suka kan kopi. Kalau anak kecil mungkin nggak suka, tapi dia berarti dia sudah mulai ke market yang anak-anak nanggung tadi gitu. Itu tadi dia ada beberapa inovasi-inovasi yang menjaga sesuai dengan perkembangan zamannya ada gitu loh. Jadi tidak puas dengan bentuk packaging dan cita rasa yang sama dari dulu gitu loh. Walaupun dia tetap mempertahankan yang ada, bukan berubah tapi memperluas rasa, pilihan rasanya. Ya kan, terutama itu sih, memperluas pilihan rasa gitu loh. Dan mengikuti perkembangan zaman juga ya gitu. Kayak tadi tuh saya lebih suka makan ternyata yang langsung ditelan gitu kan. Tadi makannya saya gitu kan, ya ukurannya kecil gitu. Kalau zaman dulu momogian dulu kan panjang-panjang ya. Iya.
Menarik sih, itu yang kelihatannya gede ya, tapi saya nggak suka tuh kalau justru makan yang momogi yang panjang itu. Karena jadi saya harus megang lama kan, ngunyah-ngunyah terus masih ada sisa dipegang. Jadi tangan tuh jadi nempel lengket-lengket gitu ya. Mungkin itu juga strategi marketing gak sih coach? Bisa juga sih ya, terlepas dari apa yang mengatakan ada apa gitu. Mm-mm. Kalau saya sih lihat positifnya ya justru itu membantu ya. Buat anak-anak kecil juga kan bisa dipegang oleh mereka ya, lebih mudah dipegang dengan ukuran kecil dan masuk ke mulut mereka bisa lebih mudah. Karena kalau saya sendiri protes nih coach, kenapa momogi jadi pendek? Jadi kan kemarin panjang ya coach ya, kenapa sekarang jadi makin mengecil gitu coach? Iya, itu kan banyak tuh ceritanya. Tapi kalau tetap kamu protes, kamu tetap beli kan? Tetap beli. Nah, Nah itu. kira-kira nih dari pandangan coach Adi sendiri nih, kan produknya nih udah terkenal kan coach. Iya. Nah, udah makin menguasai pangsa pasar lah untuk bisnis cemilan. Tapi produknya makin ngecil coach. Kenapa ya kira-kira coach? Ya itu banyak alasannya sih gitu. Kalau yang tadi saya sebutkan itu kan perkiraan saya aja sih, karena sebagai marketnya saya malah suka justru yang kecil. Jadi one bite sekali masuk ke mulut gitu ya, nggak perlu dipegang-pegang lagi. Kalau dulu kan pernah sih makan jadi agak lengket tangan gitu kan. Jadi lengket terus aduh nggak enak deh gitu kalau terlalu banyak megang gitu ya. Soalnya habis makan separoh taruh di piring gitu kan, sambil guncang-guncang baru kami makan lagi. Tapi kan kita nggak selalu sesiap itu kan, ada piringnya gitu kan. Kalau sambil di jalan di mobil gitu kan kita mau nggak mau harus megang kan. Nah itu kalau dari sisi keuntungannya, dari positifnya itu. Negatifnya ya ada juga ya, namanya juga perkembangan zaman, harga-harga bahan baku bisa lebih mahal lagi gitu ya, bisa diperkecil apa tuh ininya untuk mengurangi biaya produksi lah gitu. Berarti kalau dari sisi bisnis sendiri nih coach, ya worth it gak sih coach? Bukan worth it ya, kayak produk momogi nih udah terkenal, terus makin mengecil. Nah kalau dari sisi bisnis sendiri pasti ada yang menguntungkan dong coach. Ya kan, ya itu kan lihat dari plus minusnya ya. Ya jadi bisa aja kita lakukan riset dulu kan, bisa kita tanya ke pasar gitu loh, dicoba. Kalau ukurannya kecil gimana reaksinya gitu, protesnya ada nggak, feedbacknya seperti apa gitu, buat dari kalian ini yang memakan momogi, kalian gitu ya, buat kamu ini yang makan momogi ada feedback apa gitu, apakah sampai akhirnya kapok nggak mau beli lagi, atau ya gerutu-gerutu tapi tetap mau beli, atau ya cocok aja, atau malah seneng lebih kecil gitu kan. Jadi kan spektrumnya ini ada yang tambah senang, ada yang sampai nggak mau beli lagi kan, kapok gitu kan. Di tengah-tengahnya ini kan perlu dilihat nih persentasenya yang paling banyak yang mana gitu. Oh berarti kita itu harus melakukan riset dulu ya coach, iya kalau dong. kayak gitu. Apalagi saya rasa sih mereka juga pasti ada lah ya riset ya, kan mereka udah levelnya nasional kan momogi ini ya. Nah risetnya ini kemana nih coach, kan ke anak-anak atau ke penjual pasarnya, ke target market atau yang menjualnya gitu ya, coach? Pasti mereka atau ya secara umum dulu ya, teori riset pasar itu ya ke target market yang mau memang diambil gitu ya, mau digunakan ini ya, ya ke anak-anak, orang tuanya, ke penjualnya, itu semua bisa diminta pendapatnya gitu, ke yang retailernya ya, ke toko-tokonya gitu. Itu ya bisa diminta pendapat gitu loh, gimana kalau ukurannya dikecilin atau rasanya ada cappuccino gitu, nanti mungkin ada rasa apa gitu kan. Jangan-jangan dulu juga aku pernah dimintain riset kali ya coach. Nggak tahu, kamu merasa nggak? Nggak tahu coach. Mungkin dari penjualnya nggak sih coach yang nanya ya? Atau bisa jadi ya dari bagian marketingnya, apakah di ke pihak ketiga atau gimana. Ya itu, atau mereka langsung terjun ke pasar gitu kan, melihat langsung, mengambil data langsung, macam-macam sih gitu. Nah setelah melakukan riset tuh udah ngelakuin riset kan coach, terus selanjutnya apa nih coach? Ya akhirnya kan ambil kesimpulan dong dari hasil itu, dari riset itu menunjukkan feedback yang positif atau negatif dengan perubahan bentuk dan ukuran ini gitu. Tapi coach balik lagi nih, aku belum balik lagi ke sebelumnya. Kenapa sampai saat ini pun belum ada coach yang menyaingi kompetitor, yang menyaingi momogi ini? Wah itu macam-macam ya alasannya ya. Kalau dari sisi bisnis coach, iya, dari segi kalau coach dari Adit, sisi ya memang mereka nggak mau merebut pasarnya ini ya. Mungkin mereka ada yang lebih menarik lagi untuk
ini ya pangsa pasarnya gitu. Atau mereka bersaingnya bukan dari sisi kamu mikirnya mungkin yang sama gitu ya. Nggak mesti bersaing itu dengan produk yang sama loh gitu. Dia bisa pakai produk snack makanan yang lain atau minuman yang bisa merebut pasarnya Momogi ini. Zaman sekarang kayak gitu. Jadi misalnya gini, bisnis yang misalnya bisnis angkutan umum aja gitu kan, pesaingnya kan bukan lagi sesama angkutan umum sekarang. Pesaingnya ya macam-macam sekarang, udah ojek, udah ada bisnis online, angkutan online. Pesaingnya bisa macam-macam tuh, yang ternyata yang membuat orang itu semakin memilih untuk tidak menggunakan angkutan umum, itu yang penting gitu loh. Oh, berarti dari semua sisi ya coach kalau kayak gitu ya. Bukan cuman Momogi ini bukan cuman dari snack aja, bisa jadi dari minuman ya coach. Okay. Selain Momogi, kamu snack apa tanpa menyebut brand ya? Kamu juga pasti makan snack yang lain kan? Yang mungkin sebelumnya belum pernah kan? Sebelumnya mungkin dari dulu kamu makan Momogi, cuman mungkin sekarang ini kamu makan suka snack yang lain juga yang baru. Itu berarti kamu juga pasarnya Momogi udah direbut juga kamu ini oleh yang itu. Oke. Jadi ya nggak dengan produk yang sama persis gitu loh. Kalau itu sih bukan kompetitor lagi, tuh apanya meniru itu sih. Bukan berkompetisi lagi itu ya. Iya. Menjiplak ya coach itu, aduh. Iya, jadi bisa macam-macam nih kompetitornya. Bahkan bisnis minuman pun gitu. Bisa ini ya, merebut pangsa pasar yang Momogi gitu. Jadi it's okay, bisnisnya begitu. Berarti setiap tahun tuh berarti kita harus ada inovasi baru. Walaupun misalnya kamu nih yang menjadi sasaran, dan pasti nih kalau orang Momogi ngeliat nih kayaknya kamu nih benar-benar setia banget Momogi kan. Jadi kamu pasti bagaimana mereka bisa membuat Momogi ini supaya kamu tuh tetap mau beli gitu loh. Walaupun kamu juga beli yang lain, is okay gitu kan. Kan gak mungkin saya setia doang pada satu makanan kan. Terus mengeksplor banyak snack kan gitu kan. Yang lainnya kalau juga kamu makan, tapi tetap kamu pernah beli Momogi juga, nggak mengurangi gitu loh. Bahkan lebih gitu, karena mungkin dari packagingnya berubah, nanti rasanya, bentuknya, ukurannya apa mungkin ya. Mungkin ada upselling, cross selling yang lainnya gitu. Iya, boleh nih, jangan makin mengecil lagi ya Momogi. Nah teman-teman, tadi itu tuh pembahasan kita mengenai bisnis snack nih atau cemilan nih. Nah Coach Adit, kalau misalkan teman-teman coaching for business nih ada yang mau mengikuti pelatihan seputar coaching nih, gimana sih Coach? Oke, jadi kalau mau belajar coaching sekaligus juga untuk bisa meningkatkan kemampuan berbisnis ya dengan coaching, silahkan cari di materi kita, di produk kita itu ada di corporateconsulting.com, strategic business coaching certification. Di sana teman-teman belajar coaching dan sekaligus bisa memahami bagaimana mengcoaching atau mengimprove bisnis Anda gitu. Nah itu tadi teman-teman, kalau mau ikuti pelatihan mengenai coaching ya, untuk teman-teman jangan lupa nih subscribe, like, dan komen agar channel ini makin tumbuh dan berkembang. Oke, sekian nih pembahasan. Saya Titis dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.